Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Alit Aya Astini dengan NIM 25290410076, program studi Magister Pendidikan Dasar S2 Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Siklusku Berbantuan AI untuk meningkatkan hasil belajar IPAS pada materi siklus makhluk hidup di sekolah dasar. Nah, adapun yang latar belakangi dari adanya penelitian ini yaitu yang pertama pentingnya pembelajaran IPAS. Berdasarkan panduan pengembangan kurikulum Merdeka yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, penggabungan IPA dan IPS ini menjadi IPAS di sekolah dasar didasarkan pada pemikiran bahwa anak usia sekolah dasar ini cenderung melihat segala sesuatu secara utuh dan terpadu ataupun holistik. IPAS ini sangat berperan penting dalam membentuk fondasi berpikir, mengembangkan berpikir kritis, rasa ingin tahu, dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dalam hal ini juga sangat penting untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, salah satu materi yang ada pada pelajaran IPAS ini kan ada siklus makhluk hidup yang saya ambil pada proposal kali ini. Nah, karakteristik materi siklus makhluk hidup pada jenjang sekolah dasar dirancang secara khusus untuk menyesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif anak yang berada pada fase operasional konkret. Nah, adapun eh, permasalahan pembelajaran yang melatar belakangi dari adanya eh, penelitian yang saya lakukan yang ini yaitu yang pertama materi siklus makhluk hidup bersifat dinamis dan sulit untuk diamati secara langsung. Kemudian pembelajaran biasanya masih didominasi pada ceramah maupun video pembelajaran seperti biasa. Dan kemudian juga media belum interaktif dan masih terpisah-pisah. Setelah saya lakukan observasi di SD Negeri Satu Melaya, didapatkan hasil bahwa 52% siswa atau 13 dari 25 siswa hasil belajarnya masih di bawah rata-rata. Nah, hal ini disebabkan karena siswa kurang aktif dan kurang fokus dan mudah bosan. Nah, biasanya kan kalau guru di kelas selalu mengajar akan menggunakan video pembelajaran. Itu pasti adalah media yang sangat gampang untuk digunakan. Kemudian selain itu juga guru kesulitan menghadirkan objek nyata karena keterbatasan waktu dan resiko kematian. Misalnya, dalam materi siklus makhluk hidup ini kan tidak mungkin guru menyediakan misalnya siklus dari kupu-kupu. Guru tidak mungkin menyediakan dari telur, kemudian ulat, kupu-kupu menjadi dari kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Guru tidak mungkin menyediakan itu secara langsung di kelas karena eh, kalau kupu-kupu apalagi kalau salah memegang bisa cepat mati begitu. Kemudian yang melatar belakangi dari penelitian kali ini yaitu kebutuhan pembelajaran. Nah, dari hasil observasi yang dilakukan di SD Negeri Satu Melaya, kebutuhan guru memerlukan pembelajaran yang lebih interaktif, lebih menarik, mudah diakses, memvisualisasikan siklus makhluk hidup, kemudian terintegrasi dalam satu platform. Misalnya, dalam sebuah aplikasi bisa menyediakan video pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian ada soal evaluasi, ada game yang tentunya akan menarik pembelajaran di kelas. Kemudian yang kelima ada solusi yang ditawarkan. Nah, dalam penelitian kali ini ada pun solusi yang saya tawarkan yaitu sebuah website aplikasi yang saya namakan dengan Siklusku. Nah, jadi Siklusku ini merupakan sebuah web aplikasi. Jadi maksudnya web aplikasi itu uh, berupa aplikasi namun dapat diakses dalam bentuk website. Nah, website pembelajaran ini saya buat dengan bantuan AI yang pada zaman ini banyak sekali dikembangkan AI ya. Nah, dikembangkannya eh, aplikasi pembelajaran yang dalam bentuk website ini yang saya beri nama Siklusku itu
dalam satu aplikasi yang bisa diakses dalam bentuk website, terdiri dari materi interaktif, kemudian video pembelajaran, permainan edukatif, evaluasi atau kuis, yang kemudian dapat diakses kapan saja melalui laptop, smartphone, tablet, komputer, hingga IFP atau PID yang kita gunakan biasanya di sekolah. Nah, kemudian urgensinya dalam penelitian ini yaitu pengembangan siklusku diharapkan mampu memvisualisasikan konsep abstrak secara konkret, kemudian meningkatkan keterlibatan siswa, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta meningkatkan hasil belajar IPAS. Nah, adapun tujuan penelitian pengembangan yang saya lakukan pada kali ini dengan mengembangkan media siklusku untuk meningkatkan hasil belajar IPAS khususnya pada materi siklus makhluk hidup. Yang pertama, tujuannya itu untuk mendeskripsikan rancang bangun media siklusku untuk meningkatkan hasil belajar IPAS khususnya pada materi siklus makhluk hidup di sekolah dasar. Kemudian yang kedua, untuk mendeskripsikan validitas medianya. Yang ketiga untuk mendeskripsikan kepraktisan media siklusku. Yang terakhir, untuk menguji efektivitas apakah efektif digunakan uh, selama pelajaran di kelas. Adapun manfaat dari hasil pengembangan ini terdapat 4 manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan teknologi dalam bidang pembelajaran, khususnya pengembangan media siklus. Kemudian manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada bagi siswa dan bagi guru. Nah, kemudian adapun manfaat bagi kepala sekolah. Nah, adapun manfaat bagi kepala sekolah yaitu yang pertama menjadi alternatif kebijakan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua mendorong guru terus mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Kemudian yang ketiga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di sekolah. Dapat manfaat bagi peneliti lain. Yang pertama menjadi referensi dalam penelitian pengembangan media pembelajaran. Yang kedua mendukung penelitian yang lebih baik dan menarik ke depannya. Sedangkan yang terakhir, memanfaatkan AI mengikuti perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Nah, baik, kita masuk pada desain penelitian. Nah, adapun desain penelitian yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan model ADI, ADDIE. Nah, penelitian ini menggunakan model ADI yang terdiri dari 5 langkah sistematis untuk menghasilkan produk pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Yang pertama ada analyze atau analisis. Nah, analisis ini eh, menganalisis kebutuhan karakteristik peserta didik dalam permasalahan pembelajaran. Nah, sebelum dilakukannya penelitian, adapun kita harus menganalisis apa saja kebutuhan serta bagaimana karakteristik peserta didik selama di pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu ada desain perancangan. Adapun pada bagian desain atau perancangan ini yaitu merancang tujuan, strategi, konten, media, dan instrumen instrumen penilaian. Nah, tahap desain itu dimulai dengan merumuskan dan merancang konsep serta konten di dalam produk yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan, fasilitas belajar, dan capaian serta tujuan pembelajaran yang dilakukan pada tahap analisis sebelumnya. Nah, pada tahap perancangan ini dilakukan perancangan media pembelajaran uh, game, aplikasi, website yang akan dikembangkan. Yang dilakukan pada tahap ini adalah pertama menetapkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran yang akan dimuat pada media pembelajaran yang akan saya kembangkan yaitu siklusku berbantuan AI. Kemudian yang kedua, memuat flowchart serta pemilihan perangkat lunak atau software yang digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran siklusku berbantuan AI. Yang ketiga, merancang instrumen untuk mengukur kualitas dan kelayakan produk yang dikembangkan. Instrumen digunakan pada uji validitas, uji kepraktisan, dan efektivitas. Nah, instrumen uji validitas meliputi uji validitas oleh ahli media dan ahli materi. Instrumen uji kepraktisan meliputi kepraktisan oleh guru dan siswa. Kemudian yang terakhir, uji efektivitas digunakan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran setelah digunakan oleh siswa. Nah, tahap ini dilakukan dengan mengembangkan produk berdasarkan desain yang telah dirancang.
Nah, setelah menyelesaikan tahap perancangan media, langkah selanjutnya yang adalah melakukan uji ahli media dan ahli materi. Nah, media pembelajaran siklusku dikembangkan dengan bantuan AI nantinya akan berupa aplikasi yang dapat diakses pada browser dalam bentuk website. Media pendukung lainnya itu mendesain icon-icon, gambar, membuat animasi, serta mengedit video atau audio bisa menggunakan, karena kita konteksnya berbantuan AI, jadi AI yang dapat digunakan yaitu mungkin ChatGPT, Nano Banana, Veo 3, Canva AI, Cloud, dan yang lain sebagainya. Media pembelajaran siklusku yang sudah disempurnakan didasarkan pada saran para ahli, guru, dan siswa yang telah diuji untuk mengetahui tingkat efektivitasnya, kemudian eh, akan diimplementasikan. Pada pada penelitian ini akan diimplementasikan pada kelompok eksperimen karena saya menggunakan satu kelompok eh, kontrol dan satu kelompok eksperimen. Kemudian yang kelima ada evaluasi. Nah, yang terakhir adalah evaluasi ini bertujuan memberikan umpan balik secara sistematis kepada pengembang sehingga pengembangan media pembelajaran siklusku ini bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. ADI merupakan proses instruksional yang terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dinamis. Baik seperti yang telah saya jelaskan tadi di analisis, yaitu hal pertama yang dilakukan adalah analisis kinerja, analisis siswa, analisis fakta, konsep, prinsip, dan prosedur materi pembelajaran. Yang terakhir kemudian analisis tujuan pembelajaran. Kemudian pada tahap desain atau perancangan, menetapkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran. Kemudian juga pada tahap desain ini memuat flowchart serta pemilihan perangkat lunak atau software. Dan yang terakhir, merancang instrumen validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Pada tahap pengembangan atau development, aplikasi ini akan berbasis web aplikasi yang dapat diunduh melalui browser. Nah, adapun aplikasi ini akan dibuat dengan memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Nano Banana, Veo 3, Canva AI, serta akan menggunakan laptop, komputer, maupun tablet atau USB untuk penggunaannya. Setelah produk selesai, dilakukan validasi oleh ahli media dan ahli materi, dilanjutkan dengan uji kepraktisan oleh guru dan siswa. Nah, kemudian pada tahap implementasi atau pelaksanaan, nah pada tahap implementasi ini saya akan menggunakan pada kelas eksperimen karena saya menggunakan 2 kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol yang kemudian akan diberikan pretest dan post-test. Kemudian pada tahap evaluasi, nah tahap akhir yaitu bertujuan untuk memberikan umpan balik secara sistematis kepada pengembang sehingga pengembangan media pembelajaran siklusku berbantuan AI ini bisa memenuhi kebutuhan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Kemudian, nah adapun objek dan subjek penelitian. Nah, subjek yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu subjek penelitian. Adapun pada subjek penelitian ini yang terlibat yaitu eh, 2 ahli materi, khususnya pada materi IPAS dan 2 ahli media yang paham dengan AI. Kemudian yang kedua itu ada uji kepraktisan. Nah, adapun uji kepraktisan ini melibatkan 3 guru praktisi pada fase B. Kemudian akan menggunakan 6 siswa kelas 4, 2 siswa di kelas A dan 2 siswa di kelas B. Nah, kemudian untuk uji efektivitasnya terakhir akan saya gunakan untuk di kelas eksperimen. Adapun satu kelas eksperimen itu saya akan gunakan di kelas B. Jumlahnya sebanyak eh, 25 orang. 25 siswa di kelas 4B. Itu untuk uji efektivitas di kelas eksperimen. Sedangkan di kelas kontrol itu ada 26 siswa di kelas A. Nah, adapun di kelas kontrol dan kelas eksperimen sama-sama akan saya berikan pretest dan post-test. Bedanya, di kelas eksperimen akan saya gunakan media yang telah saya teliti, apakah akan ada perubahan atau tetap sama saja dengan kelas kontrol.
Objek dari penelitian inilah yang pertama adalah rancang bangun, kemudian ada validitas, kepraktisan, dan efektivitas dari media pembelajaran siklusku yang saya buat dengan bantuan AI. Walaupun yang pertama, eh, instrumen validitas dan instrumen validasi, instrumen validasi dan instrumen kepraktisan ini akan saya gunakan dalam bentuk kuesioner atau angket. Nah, kuesioner ini nantinya akan saya berikan kepada ahli materi dan ahli media yang tentu saja berasal dari dosen pendidikan dasar di Universitas Pendidikan Ganesha. Metode penelitian ini juga ada berupa tes, pretest, maupun post-test. Tes, pretest, dan proses ini digunakan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran siklusku berbantuan AI untuk meningkatkan hasil belajar IPAS khususnya pada materi siklus makhluk hidup. Nah, adapun pretest akan diberikan sebelum menggunakan media, eh, baik di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kemudian, setelah dilakukan uji pretest, baru siswa akan diberikan penggunaan media siklusku berbantuan AI itu untuk di kelas eksperimen. Sedangkan di kelas kontrol nanti tidak akan menggunakan media pembelajaran ini, namun hanya menggunakan metode seperti biasa, seperti biasa guru kelasnya membelajarkan materi siklus makhluk hidup. Kemudian setelah pembelajaran selesai, baru akan diberikan lagi sebuah post-test sesudah menggunakan media pembelajaran. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif hasil penelitian. Nah, data kuantitatif pada penelitian ini didapatkan dari pengisian angket validasi yang telah diberikan kepada dosen dan guru. Nah, kemudian hasil dari pengisian tersebut dianalisis dengan uji kelayakan dan uji validitas. Data kuantitatif yang lain diperoleh dari uji empiris dengan menggunakan soal pretest dan post-test yang kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Pada uji coba terbatas juga dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui tanggapan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Nah, selain itu untuk memperoleh hubungan antara pembelajaran dengan media yang dikembangkan terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, data yang didapatkan dari hasil uji coba lapangan, kemudian diuji normalitasnya, kemudian homogenitas, independentitas atau uji T, kemudian yang terakhir akan diuji dengan rumus N-gain. Kemudian responden diuji coba untuk diberikan perlakuan berupa penggunaan media pembelajaran siklusku berbantuan AI. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam.